累的了。Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Beberapa hari ini banyak banget yang request dibuatin review dan juga breakdown mengenai detail-detail penting dari chapter 222. Sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas dari chapter itu. Mulai dari perubahan karakter Takemichi, logo Trinity Lens yang kembali menjadi sorotan oleh Ken Wakui, bahkan sampai terungkapnya motif sebenarnya dari Sano Majiro alias Mikey. Namun karena lagi bad mood banget gara-gara ambulan yang gak dateng-dateng, akhirnya sejak kemarin Oji-san angkat topik yang lain dulu. Tapi tenang aja, di video kali ini Oji-san akan kembali bahas satu persatu semua hal penting yang wajib kita ketahui, khususnya setelah chapter 222 keluar, dan juga manga fisik volume 24-nya keluar pada tanggal 17 September hari ini. Oh iya, video ini mengandung spoiler keras ya, karena mungkin akan menjadi bocoran selanjutnya dari chapter 223 dan juga seterusnya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa langsung skip video ini ke bagian akhir aja ya. Entah kenapa beberapa minggu kebelakang ini, Ken Wakui sering sekali memposting sebuah tweet di akun Twitter resminya, yang berisi mengenai hint atau petunjuk mengenai bocoran dari cerita yang akan segera dihadirkan dalam manga Tokyo Revengers ini. Contohnya seperti foto dari para pendiri Toman dengan gambar Draken dan Mitsuya yang saling menunjuk tato naga di kepalanya. Kemudian foto lengkap dari geng Brahman dengan Akashi Takeomi yang berdiri di belakang dan berada di atas semuanya. Ditambah dengan foto kamar dari Kazutora, yang sebagian besar didominasi oleh motif macan tutul. Motif yang sama dengan motif yang disukai oleh Suji Hanma. Menariknya dalam setiap masa depan, Kazutora selalu bilang jika dia mendapatkan informasi dari temannya yang tinggal di distrik Shinjuku. Sebenarnya dulu hal ini sudah pernah Oji-san bahas. Namun tebakan Oji-san dulu orang yang membantu Kazutora adalah Wakasa dan Benkei, yang merupakan survivor dari perang besar 3 dewa penguasa Tokyo. Namun setelah postingan ofisialnya keluar, ternyata Kazutora dan Hanma mempunyai motif kesukaan yang sama. Selain itu, Hanma berasal dan tinggal di distrik Shibuya. Oji-san pun jadi berpikir, jangan-jangan selama ini Hanma lah orang yang selalu dimaksud oleh Kazutora di masa depan. Kalau semua hal itu dibahas, tentu nggak akan cukup jika harus digabungkan dalam satu video. Jadi anggap saja semua pembahasan Oji-san di atas hanyalah trailer atau teaser untuk pembahasan kami selanjutnya. Setelah 500 kata pengantar, akhirnya kini kita akan benar-benar masuk ke topik utama dari video ini. Topik tergila dan topik paling panas di dunia fandom Tokyo Revengers. Semua hal ini terjadi ketika isi cover bagian dalam dari manga fisik Tokyo Revengers volume 24 ditunjukkan ke publik. Hal pertama yang menjadi sorotan adalah terungkapnya logo dan bendera dari geng Kantomanji. Secara tampilan, ternyata logo yang digunakan oleh geng Kantomanji sama dengan logo dari geng Tokyo Manji. Namun kali ini bendera yang digunakan oleh Mikey berwarna putih, dan nama Tokyo Manji diganti dengan nama geng Kantomanji. Lalu pada cover ini terlihat juga ekspresi dari Mikey versi Kantomanji. Walaupun memasang senyum di wajahnya, namun Mikey pada cover ini terlihat sangat depresi sekali. Padahal pada chapter 221, Mikey versi Kantomanji masih terlihat cukup sehat, segar, dan belum memiliki kantong mata di wajahnya. Hal ini sudah sangat jelas sekali membuktikan jika Mikey akan kembali depresi dan jatuh ke dalam dark impulsivity miliknya setelah mengetahui kematian dari Draken nanti. Bukan sebuah hal yang mustahil jika pada chapter 223 atau pada chapter 224 nanti, Mikey akan kembali muncul dan datang ke lokasi taman bermain ini menggunakan motor CB250T miliknya. Tepat seperti apa yang sudah digambar dan diposting oleh Ken Wakui pada akun Twitter resminya. Tidak cukup sampai di situ kejutannya. Pada cover bagian dalam ini terlihat juga Mikey yang sedang memegang pistol. Dia duduk di atas motornya dan dikelilingi tumpukan tengkorak di sekitarnya. Kami rasa tanpa dijelaskan pun teman-teman semua pasti akan paham sendiri apa maksud dari gambar ini. Ya benar banget, cepat atau lambat Mikey pasti akan kembali menjadi seorang pembunuh brutal. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, karena di timeline sebelumnya hal ini sudah pernah terjadi. Bahkan sebelum geng Bonten dibentuk, Mikey memang sudah jatuh ke dalam dark impulsivity miliknya dan sudah sering sekali membunuh orang dengan tangan dinginnya. Gambar cover dalam volume 24 ini hanya kembali mengingatkan kita dan menjelaskan bahwa inilah versi jahat atau versi gelap dari Mikey yang akan muncul dengan seragam geng Kantomanjinya pada periode tahun 2008 ketika perang antara 3 geng besar penguasa Tokyo terjadi. Setelah manga Tokyo Revengers volume 24 ini rilis, Oji-san udah nggak peduli lagi dengan nasib dari Draken ataupun Takemichi. Entah Draken tetap hidup ataupun Draken mati, semua hal tersebut sama sekali tidak akan merubah apapun. Geng Brahman akan tetap marah dan juga murka,
Karena ketiga member mereka, yaitu Draken, Takemichi, dan juga Kawalagi Senju diserang oleh member dari geng Rokuhara Tandai. Tidak hanya Brahman, Mikey pun pasti juga akan marah. Sudah sangat jelas sekali, Mikey akan kembali jatuh ke dalam dark impulsivity miliknya dan kembali mengamuk setelah mengetahui Draken tertembak atau malah terbunuh dengan tragis di malam festival Tanah Bata ini. Draken merupakan rem atau limiter terakhir yang selama ini terus menahan kepribadian lain di dalam diri Mikey atau sisi jahat dari diri Mikey untuk muncul. Dengan terluka atau terbunuhnya Draken, maka limiter yang selama ini terus menjaga Mikey agar tetap waras akan terlepas. Dari gambar volume 24 ini juga sudah sangat jelas sekali disampaikan, jika Mikey akan melakukan rambling atau pembantaian massal, dan melakukan pembalasan atas penyerangan serta kematian dari Ryugu Jiken. Hanya dengan begitu, Mikey mampu mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Seperti yang terlihat pada gambar cover volume 24 tersebut. Mikey tersenyum duduk di atas tumpukan tengkorak dengan sebuah pistol di tangannya. Setidaknya itulah yang sudah pernah terjadi pada timeline sebelumnya. Dalam perang besar 3 geng penguasa Tokyo, Mikey lah yang keluar sebagai pemenangnya, serta menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang. Dan orang-orang yang tidak berhasil selamat atau tidak muncul di masa depan bisa kita asumsikan jika mereka semua mati terbunuh oleh Sano Manjiro. Dari sini pasti banyak banget yang bilang jika semua ini adalah salahnya Mikey dan Mikey adalah beban. Padahal pada chapter 222 semua statement tersebut sudah terbantahkan langsung oleh Draken. Di momen akhirnya Draken menjelaskan jika Mikey memang orang yang sangat kuat. Sejak kecil Mikey sama sekali tidak pernah kalah satu kali pun. Tidak peduli melawan puluhan bahkan ratusan orang sekaligus, Mikey mampu mengalahkan semua lawannya tersebut dengan seorang diri. Karena kekuatannya ini, Mikey pun merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar sekali. With great powers come great responsibility. Kata-kata itulah yang sangat cocok sekali menggambarkan keadaan dari Mikey. Mikey berusaha menanggung semua beban yang dimiliki oleh teman-temannya seorang diri. Dan berusaha untuk terus melindungi serta menyelamatkan semua teman-temannya. Tidak hanya itu, Mikey pun bahkan sampai rela mengorbankan dirinya sendiri demi bisa memberikan masa depan terbaik dan masa depan yang paling bahagia bagi semua teman-temannya. Namun sayang sekali, tidak peduli sekeras apapun Mikey mencoba, pada kenyataannya Mikey selalu gagal memberikan masa depan terbaik kepada semua teman-temannya. Tidak aneh jika akhirnya Mikey mengalami depresi dan malah jatuh ke dalam dark impulsivity miliknya. Jika tidak bisa diselamatkan, maka Mikey memilih untuk membunuh orang-orang berharga bagi dirinya demi mengakhiri time loop atau pengulangan berkali-kali yang sangat menyakitkan ini. Itulah salah satu alasan kenapa Mikey mencoba untuk berkali-kali membunuh Takemichi di masa depan. Dengan kematian Takemichi, maka semua hal mengenai time leaping ini akan berhenti dan penderitaannya akan berakhir. Di saat seperti ini, ada beberapa karakter yang bisa membuat semuanya kembali menarik. Yaitu dengan dimunculkannya kembali Sujihanma, Sanju, dan juga satu orang lagi yang menurut Chifuyu bisa membantu Takemichi. Untuk sekarang kita anggap saja orang itu adalah Kazutora. Dengan kemunculan mereka, maka teka-teki dan juga misteri yang ada di final arc ini akan terungkap. Dan dengan kemunculan mereka kembali, maka final arc ini tidak akan sehambar dan sesimpel pertarungan antara 3 geng biasa saja. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.